Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pengantin perempuan meninggal dunia jelang digelarnya akad nikah. Suasana bahagia menyambut hari pernikahan berubah menjadi duka. Ya Allah, pantesan. Keranda jenazah calon pengantin perempuan ini melintasi tenda yang disiapkan untuk perhelatan akad nikahnya. Keharuan dan tangis duka pun pecah di rumah keluarga Umi Salamah, calon pengantin perempuan yang meninggal dunia sesaat sebelum duduk bersanding dengan pujaan hatinya. Para tamu yang sejatinya datang untuk menyaksikan momen bahagia harus menjadi saksi duka keluarga. Umi Salamah yang dikenal sebagai pribadi yang alim meninggal setelah kondisi kesehatannya memburuk akibat penyakit paru-paru yang dideritanya kambuh. Sejatinya, ia akan menjalani akad nikah dengan pria yang dikenalnya di pondok pesantren Kamis malam. Namun Tuhan berkehendak lain. Umi Salamah meninggal beberapa jam sebelum akad nikah digelar. Sempat meninggal, setelah itu namanya meninggal deh ya, gimana lagi? Gitu loh. Setelah itu dikubur setelah Isya. Rencananya akadnya kapan itu? Akadnya setelah Isya. Setelah Isya ya. Pada Isya gitu. Ba'da Isya. Oh iya. Hari itu juga lah ya. Hari malam Jumat itu. Akhir cerita cinta yang tragis ini pun viral di media sosial dan banyak mendapat simpati dari netizen. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aksi pencurian di warung makan dilakukan seorang ibu yang menggendong anak balita terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang ibu dengan menggendong anak balita datang ke sebuah warung makan di teras Boyolali, Jawa Tengah. Saat pencurian terjadi, penjual tengah sibuk melayani pembeli lain. Pelaku tersebut mendekati laci tempat penyimpanan uang sambil melihat sekelilingnya. Pelaku melakukan aksinya. Setelah itu, uang hasil curian juga digunakan untuk membayar nasi yang dibelinya. Menurut penjaga warung, kejadian terjadi sekitar jam 10 pagi. Kejadiannya kemarin hari Jumat jam 10, kisaran jam 10 lebih, dua hilangan kisaran 400-an, dan yang mencuri perempuan menggendong balita. Atas kejadian tersebut, pemilik warung mengalami kerugian sebanyak Rp400.000. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kasus ibu hamil Kadar Jumantik yang tertembak di Ciracas, Jakarta Timur terus didalami oleh petugas kepolisian. Petugas telah memeriksa 5 orang saksi dan tengah menunggu hasil uji balistik proyektil peluru. Petugas kepolisian sektor Ciracas dan Polrestro Jakarta Timur terus melakukan penyelidikan kasus ibu hamil Anah yang terkena tembakan saat melakukan pengecekan jentik nyamuk di Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas masih menunggu hasil uji balistik proyektil peluru dari Puslap 4 Mabes Polri guna mengetahui jenis kaliber dan senjata api yang digunakan. Sementara itu 5 orang saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Kita belum bisa mengambil kesimpulan saat ini karena memang kita masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap ini apa motifnya, kemudian siapa yang melakukan. Meski petugas belum bisa memastikan tembakan yang mengenai korban dilakukan secara sengaja atau peluru nyasar, namun petugas mengimbau agar warga di sekitar lokasi tetap tenang dan tidak panik. Saat ini kondisi korban sudah membaik dan telah pulang ke rumah usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru dari paha kanannya di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Drama penculikan bocah 7 tahun asal Surabaya, Jawa Timur berakhir. Korban ditemukan disekap di rumah pelaku. Modus penculikan dipicu dendam pelaku pada orang tua korban. Ara, bocah 7 tahun yang menjadi korban penculikan oleh kerabatnya sendiri, akhirnya dipertemukan dengan orang tuanya. Pertemuan diinisiasi Forkopimda Surabaya. Kasus penculikan ini dipicu permasalahan keluarga karena pelaku adalah kerabat dekat korban. Jadi tadi keluarga dan kemudian dalam prosesnya ada 2 yang kita
amankan, kita tangkap. Pasal yang kita perkenakan yaitu pasal 83 Junto PP 76F Undang-Undang 35 2014 tentang penanaman. Sementara dari pengakuan pelaku yang merupakan pasangan suami istri, mereka nekat menculik korban karena dendam dengan orang tua korban yang sejatinya masih bersaudara. Hanya kebetulan pas mendadak itu Mas, pas terlintas itu. Jadi tidak ada perencanaan, tidak ada. Sama ada perencanaan sama sekali. Rencananya setelah diculik itu mau diapain? Apa dibawa saja atau Ya udah dibawa saja, nggak ada indikasi apa. itu rencananya berapa lama? Nggak ada waktu, nggak ada. Untuk merayakan keberhasilan ditemukannya korban, keluarga menggelar upacara syukuran. Keluarga gembira karena korban berhasil ditemukan setelah 4 hari dinyatakan hilang. Sayangnya, syukuran yang digelar keluarga korban sempat menyebabkan kerumunan. Warga lantas diimbau membubarkan diri oleh petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.